Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidah Faizatul Latifah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek layanan konseling individu dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 1 Cilengsi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sherly ya? Iya, Ya, silakan duduk, Nak. Sherly, apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Ibu, janjian kita hari ini ya sama Sherly ya, jam berapa ini? Jam 1. Iya, siang-siang tapi nggak ngantuk kan ya? Iya, oke. Sherly, terima kasih sudah hadir di ruangan BK ini ya. Kita kemarin membuat janji untuk melaksanakan layanan konseling individu ya. Tadi pelajaran apa lagi? Hah? Oh, produktif. Oke. Sudah tahu ya, kemarin sudah dapat informasi juga bahwa kita akan mengadakan kegiatan hari ini. Terus kita mungkin mulai berdoa dulu kali ya hari ini sebelum memulai kegiatan. Kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan siang hari ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, kita hari ini akan membicarakan satu masalah ya terkait dengan Sherly. Jadi kegiatan ini adalah namanya konseling individu ya. Konseling individu itu seperti apa? Jadi salah satu layanan yang diberikan oleh guru BK ya, yang itu nanti tujuannya adalah menyelesaikan satu masalah tertentu. Nah, hari ini akan kita bahaskan tentang terkait masalah percaya diri ya kemarin ya, yang sudah kita sepakati karena ada beberapa laporan dan hasil pengamatan ibu juga selaku BK bahwa Sherly ini mengalami kepercaya dirinya yang masih rendah seperti itu. Nah, kemudian untuk mencapai layanan konseling hari ini, itu untuk mencapai keberhasilan layanan konseling hari ini, ibu punya beberapa asas. Asas itu adalah prinsip yang harus kita jalankan gitu ya selama proses konseling ini berjalan seperti itu ya. Jadi tujuannya konseling ini adalah untuk menyelesaikan satu persoalan. Jadi supaya nanti setelah kegiatan ini Sherly bisa terbebas dari masalahnya, Sherly bisa berubah seperti itu. Nah, ada beberapa asas yang harus kita sepakati bersama gitu ya, bahwa dalam konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi Sherly tidak perlu khawatir karena dalam proses konseling ini nanti apapun yang kita bicarakan di sini itu tidak boleh disampaikan ke siapapun gitu ya, kecuali kepada orang-orang yang memang membutuhkan informasi ini. Contoh misalnya wali kelas gitu ya, atau mungkin kepala sekolah seperti itu. Tapi kalau mereka tidak membutuhkan informasi ini ya ibu tidak akan menyampaikan ke mereka. Biasanya kan mereka juga membutuhkan data ya dari guru BK gitu. Nah, kemudian ada asas keterbukaan. Jadi di sini Sherly harus bisa untuk terbuka apapun yang menjadi masalah Sherly, sehingga nanti kita bisa menemukan solusi dari masalah ini seperti apa. Nah, kemudian asas yang berikutnya adalah asas kesukarelaan. Jadi Sherly datang ke sini bukan terpaksa ya. Iya, kita kemarin sudah membuat janji kita sama-sama untuk melakukan kegiatan hari ini, sehingga Sherly tidak terpaksa untuk, dan ternyata hadir tepat waktu gitu ya, artinya Meli mau mengikuti kegiatan konseling hari ini. Nah, kemudian langkah-langkah kegiatannya ya nanti silakan sebelum kita menemukan solusinya Sherly menceritakan. Jadi kita waktunya konseling ini adalah 2
2 jam pelajaran itu setara dengan 45 menit. Jadi selama 45 menit ke depan kita akan membicarakan ini. Kalaupun memang nanti setelah kegiatan ini Ibu akan memantau Sherly dan misalnya belum ada perkembangan, berarti Ibu akan melakukan layanan konseling lanjutan. Tapi kalau memang sudah berhasil, ya sudah ada perkembangan, berarti mungkin Ibu tinggal memantau aja seperti itu ya. Nah kemudian setelah nanti Meli menceritakan, nanti kita sama-sama akan analisis seperti itu apa yang menjadi penyebab Sherly itu mengalami masalah ini. Kemudian nanti kita bisa merencanakan apa yang akan dilakukan Sherly untuk kedepannya, gitu ya, supaya masalah ini segera berakhir seperti itu ya. Sampai di sini Meli paham ya apa yang disampaikan? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Paham ya? Oke, langsung aja berarti ya. Jadi Meli itu termasuk orang yang kurang percaya diri. Betul seperti itu? Betul. Nah, terus kemudian gejala yang muncul apa? Kok bisa Bu Maul menyampaikan ini? Ini perlu dikonfirmasi ke Sherly ya. Salah satunya adalah Sherly kurang bisa bersosialisasi dengan teman-teman di kelasnya. Terlihat itu Ibu amati gitu ya, selain ada laporan dari wali kelas, Ibu amati selaku guru BK, Sherly ini hanya akrab dengan beberapa teman di kelas seperti itu ya. Kemudian kita bahas satu persatu ya. Sebetulnya apa yang membuat Meli itu kurang dapat bersosialisasi dengan teman-teman di kelasnya? Ibu lihat juga cuma hanya dekat dengan 3-4 orang aja ya, itu pun juga yang paling dekat banget kan hanya 1 gitu ya Sherly ya. Nah itu kira-kira apa yang Sherly rasakan pada saat itu dan kenapa seperti itu? Minder aja gitu Bu. Mindernya kenapa? Karena sering diejek gitu Bu sama teman-teman. Sering diejek sama teman-temannya gitu. Meli jadi minder, sering diejek sama teman-temannya. Nah itu mindernya karena apa? Karena fisik. Karena Sherly ini dikasih badan yang sempurna seperti itu, kenapa mindernya? Malah aja dia juga sama teman-teman. Harus sama teman-temannya. Oke. Nah terus masalah yang kedua, kenapa Meli juga sering sulit untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Kemudian Meli merasa sebenarnya mungkin menurut Bapak Ibu dulu mungkin bisa gitu ya Meli menjawab gitu, tapi kenapa harus tidak menyampaikan pendapatnya? Kemudian ketika menjawab pertanyaan juga seperti itu Meli nggak mau gitu, dan dikasih kesempatan untuk bertanya pun di antara teman-teman yang lain ya memang di kelas kami itu hampir semuanya aktif gitu ya Meli, kayaknya kelihatannya juga itu karena apa? Biasanya kan suka jawab pertanyaan dulu. Nah waktu jawab tuh kadang sering diejek sama teman-teman yang lain. Oh gitu, jadi itu yang membuat kamu tidak percaya diri. Sekalinya mau menjawab pertanyaan, tiba-tiba ada suara dari temennya yang ngedit. Biasanya ngedit apa mereka? Itu karena mungkin mereka mengiranya saya nggak bisa lagi. Oh gitu, padahal mereka juga belum tentu bisa juga ya, tapi yang mereka lakukan adalah mengejek gitu ya, seperti itu. Terus apakah ada hal lain yang dilakukan oleh teman-teman kamu sehingga kamu buat tidak percaya diri selain diledek itu diapain kira-kira? Biasanya sih apa ya? Sebenarnya sih kami cuma diledekin karena fisik, terus kalau misalkan ada presentasi atau apa itu kadang suka dulu sama Tertawakan gitu ya. Jadi ditertawakan, diledeknya, masalah fisik juga sering diomongin seperti itu. Nah terus jadi membuat kamu yang awalnya sebenarnya kamu pengen menjawab berpendapat seperti itu ya, tapi karena sudah sekalinya teman ya, namanya teman, saya tuh paham betul bagaimana anak-anak tuh kalau bersuara ya, kadang sekalinya ngomong tuh suka kalau bahasa anak ceplos gitu ya, kadang kan nggak tahu bahwa itu tuh ternyata menyinggung, membuat kita jadi tidak percaya diri seperti
tidak percaya diri itu sudah lama atau baru-baru sekarang dirasakan gitu ya? Sudah lama ya, dari semenjak kelas 10 ya. Gitu. Jadi sekarang sampai kelas 11 ini, karena di awalnya mungkin Sherly-nya kurang bersosialisasi ya, jadi semakin diejek sampai akhirnya ngeledekin terus gitu. Dan menurut Sherly itu adalah sesuatu yang memang mungkin kurang membuat Sherly nyaman gitu ya. Oke, nah sebelum kita analisis lebih lanjut, Ibu ini punya kartu ya. Ini ada kartu self confident namanya. Ini adalah kartu tentang nanti akan membantu Sherly untuk kira-kira menganalisis dulu. Di sini ada beberapa pertanyaan ya mengenai ciri-ciri orang yang percaya diri. Sherly sudah makan siang tadi? Sudah ya. Sudah sholat juga ya. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai. Ya, kita bahas bareng-bareng ya. Menurut Sherly itu ciri-ciri orang yang percaya diri itu yang seperti apa? Bisa berinteraksi gitu sama orang lain. Salah satu hal yang paling menonjol itu ya, sangat mudah untuk bersosialisasi dengan orang, berinteraksi. Kemudian yang berikutnya, bisa berbicara di depan banyak orang gitu Bu. Iya, biasanya kalau orang pede itu suka sering maju ke depan, sering jadi pusat perhatian gitu ya. Mau ngomong apa aja di depan juga oke gitu. Terus apa lagi kira-kira? Terus bisa memberikan pendapat gitu Bu. Iya, memberikan pendapat juga boleh gitu ya. Terus kemudian percaya diri dengan, mungkin Ibu tambahkan, percaya diri dengan apa yang dia punya gitu ya. Misalnya dia punya bakat apa, dia menunjukkan sesuatu yang positif dalam dirinya gitu. Kalau ciri-ciri orang yang kurang percaya diri apa kira-kira? Malu gitu Bu, minder pas berbicara. Berarti tadi sudah dianalisis sama Sherly. Nah, Ibu pengen tahu kira-kira keinginan Sherly itu apa selama ini? Apa yang kamu pengen untuk kita bahasnya kan masalah percaya diri ya, kira-kira apa yang kamu inginkan sebetulnya? Keinginan kamu seperti apa untuk masalah ini? Bisa punya banyak teman gitu Bu. Terus juga kalau misalkan ngomong di depan banyak orang tuh nggak malu gitu. Udah nggak grogi gitu ya, udah nggak minder. Kamu pengennya Sherly itu mau untuk bersosialisasi. Ketika kita punya banyak teman itu kan punya banyak relasi ya, kita punya teman curhat banyak gitu, dan nggak merasa kalau gini terus suka kadang capek ya gitu, seperti itu maunya. Nah, usaha apa yang sudah pernah dilakukan Sherly untuk mengatasi ini semua kira-kira? Kemarin kan saya udah coba buat deketin teman-teman yang lain gitu ya. Dulu waktu saya baru ngomong sama mereka, dan mereka langsung ngedeketin saya gitu Bu. Jadi saya udah gak jadi lagi. Oh, jadi sudah pernah ada usaha untuk itu ya. Sherly pengen mendekat sama mereka, tapi ternyata kurang diterima sama mereka. Gitu. Jadi selama ini Sherly sudah pernah mencoba. Kalau dengan guru-guru misalnya kan tadi disebutkan di situ kurang bisa menjawab pertanyaan, kurang bisa mengajukan pendapat. Kira-kira usaha apa yang sudah pernah kamu lakukan ke Bapak Ibu guru itu? Biasanya waktu gurunya memberikan pertanyaan, aku kan udah coba menjawab. Iya. Cuman itu mungkin jawabannya salah. Jadinya teman-temannya yang ngejek gitu. Oh gitu. Jadi Sherly pernah mencoba untuk menjawab juga pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Ternyata kamu mau mencoba untuk ya udahlah semampu saya menjawab, tapi ternyata jawaban salah itu jadi bahan ledekan juga di kelas itu. Oh gitu. Jadi ternyata Sherly jadi mundur lagi ya, akhirnya tidak jadi lagi gitu untuk berpendapat dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa usaha sebetulnya ya yang ingin dilakukan. Oke. Berarti selama ini Sherly itu masih merespon dengan cara yang pasif seperti itu ya. Dan pernah nggak mencoba untuk Sherly ngobrol sama teman-teman
berdiam diri gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut Ibu ini ya, nanti Shirley bisa mengalami sendiri dalam kita berinteraksi dengan orang lain itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam respon sesuatu. Ada orang yang pasif, kemudian ada lagi orang yang agresif, ada lagi orang yang asertif, gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Tahu nggak sih kira-kira? Nggak tahu. Nah, ada orang yang berperilaku seperti ini. Apapun yang dia rasakan itu disampaikan ke orang yang bersangkutan. Jadi merespon, tapi merespon dalam hal yang positif. Merespon dalam arti menyampaikan apapun yang selama ini dirasakan dengan cara yang baik, itu tanpa menyinggung, tanpa membuat orang yang menerima komunikasi dari kita itu sakit hati. Itu yang disebut dengan agresif. Seperti itu ya. Jadi ada perilaku pasif, ada perilaku asertif, ada perilaku agresif. Kira-kira menurut Shirley yang paling baik di antara ketiga hal tersebut dalam berinteraksi dengan orang lain, apa yang tadi sudah saya sampaikan, enak yang mana kira-kira? Yang asertif. Kenapa asertif? Karena bisa ngasih tahu gitu apa yang aku rasain ke teman-teman yang lain. Oke ya, jadi bisa menyampaikan apa yang Shirley rasakan kepada teman-teman yang lain. Selama ini temennya tahu nggak perasaan Shirley? Enggak. Selama ini Shirley tahu nggak perasaan mereka seperti apa? Apakah mereka itu menyampaikan itu dengan sadar? Nggak tahu juga. Apakah mereka itu menyampaikan itu hanya iseng? Nggak tahu juga. Apakah memang itu melakukan itu karena memang benci sama Shirley? Belum tahu. Ya, jadi selama ini Shirley hanya diam, menumpuk masalahnya sendiri, ya gitu. Pasti kita kan pengennya terbebas dari masalah ini, ya sama seperti tadi harapannya seperti itu ya. Nah kemudian jadi kira-kira menurut Meli evaluasi untuk Meli apa selama ini? Setelah tadi kita berbicara panjang lebar gitu ya, bahwa Meli itu kurang percaya diri, Meli bersikap apa, coba bisa diungkap ulang nggak apa yang selama ini jadi evaluasi untuk Meli? Kemarin kan aku lebih banyak minder ya Bu ya. Sekarang di SD biasanya kan aku lebih diam. Jadi mungkin depannya aku bakal nyoba kasih tahu gitu perasaanku ke teman-teman lain. Oh iya, berarti pengen mencoba untuk ngasih tahu sama teman-teman yang lain. Nah berarti dalam hal ini tanpa Meli sadari, Meli sudah memilih satu pilihan loh. Yang awalnya tadi Meli bersikap pasif, ternyata selama ini tadi setelah kita bahas, Meli punya satu pilihan. Apa yang Meli pilih kira-kira? Berperilaku asertif untuk menghindari ketidakpercayaan diri. Seperti itu ya. Oke, berarti solusi yang akan diambil, Meli akan berusaha untuk berkomunikasi sama teman-teman Meli supaya teman-teman Meli paham apa yang menjadi masalah Shirley selama ini, gitu ya. Oke, nah kemudian kira-kira rencananya seperti apa? Kalau seperti itu sudah ada gambarannya belum, nanti mau kayak gimana untuk berkomunikasi sama teman-teman Meli? Shirley, Meli. Mungkin aku bakal nyoba buat ada teman-teman lain di luar. Tapi kalau misalkan juga Bu, kalau misalkan saya ingin ngajak teman-teman yang lain untuk main, tapi takutnya mereka nolak gitu Bu. Oh nolak, iya. Meli masih takut ya dengan hal itu ya. Jadi memang ini adalah salah satu kendala juga ternyata ya buat Meli ketika ingin mengajak teman-temannya berkomunikasi, ngajak teman-temannya menyampaikan apa yang Meli rasakan, ternyata Meli takut ketika nanti ditolak, gitu ya. Kita akan berusaha dulu. Nanti Meli berusaha dulu sendiri untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalaupun memang Meli tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan
saat ini ada banyak orang, ada pihak ketiga yang bisa kamu minta bantuan. Ya. Nah kemudian kira-kira Shirley nanti kan tadi bertanya sama ibu ya, kalau misalnya teman-teman saya nggak mau diajak ngobrol gimana Bu? Sedangkan Shirley aja selama ini ketika mau ngobrol sama satu teman aja takut, apalagi ini mau ngajak ngobrol sesama kelas gitu ya. Nah ibu tanya dulu, Shirley selama ini dekatnya dengan siapa? Cuma sama 2 orang Bu. Siapa? Biasanya sama Zaskia, sama Saskia Sylvia. sama Sylvia. Nah 2 orang itu ya, itu pun perempuan. Iya. Kira-kira apakah Shirley sama Zaskia ini adalah orang yang paling dominan di kelas? Artinya yang punya banyak teman, punya kalau istilah katanya orang penting lah di kelas tersebut gitu ya. Kira-kira seperti itu enggak? Iya. Gimana mereka tuh orangnya gimana? Mereka si Zaskia sama Sylvia ini deket sama semua orang di kelas gitu Bu. Gitu. Jadi ini bisa nggak kira-kira dimanfaatkan? Bisa. Bukan berarti memanfaatkan ya. Apa yang bisa dilakukan untuk hal ini? Mungkin aku bisa minta tolong ke mereka Bu. Minta tolong. Kira-kira minta tolong untuk apa? Biar mereka bisa nyampein gitu Bu apa yang aku rasain. Jadi menyampaikan apa yang kamu rasakan, bukan kamu ingin berbicara dengan mereka atau seperti apa? Mungkin bisa minta tolong. Terus bisa aku juga yang menyampaikan gitu. Gitu. Kalau misalkan satu kelas gitu ya, aku bisa minta tolong gitu Bu. Itu option pertama. Jadi minta tolong menyampaikan apa yang saya rasakan melalui teman 2 Meli ini. Oke. Ada pilihan lagi yang lain kira-kira? Mungkin ajak kumpul gitu Bu. Ajak kumpul. Nah, itu juga pilihan juga tuh untuk solusi ini ya. Terus nanti kira-kira gambarannya kalau Shirley sudah ketemu sama teman-teman Shirley, apa yang akan dilakukan di dalam pertemuan itu, apa saja yang mau dibahas? Biasanya pertama mungkin bahas masalah-masalah di kelas. Boleh, itu bagus ya. Jadi supaya ada pembicaraan dulu terkait dengan kelas gitu. Terus nanti mungkin masing-masing anak kayak nyampein itu Bu apa yang mereka rasain. Jadi nanti pas aku nyampein juga jadi enak gitu Bu karena iya bagus juga itu idenya. Nah itu saya tahu ya. Jadi tadi antara 2 pilihan ketika kita memilih untuk menitipkan pesan sama Sylvie, kayaknya nggak mungkin ya. Jadi lebih baik kalau menurut ibu sih, kalau menurut ibu ya lebih baik yang ngumpul sama teman-teman tadi. Sally juga seperti itu kan. Nah kemudian bukan di setting dalam pembicaraan kelas itu, satu secara umum dulu membicarakan masalah kelas. Kemudian yang kedua, nah ide bagus tuh untuk saling mengevaluasi diri. Jadi di sini nggak ketahuan ya Shirley mau menyampaikan sama mereka, kan belum tentu kalau hanya membahas masalah Shirley, apakah mereka mau? Belum tentu mereka mau meluangkan waktu namanya orang ya. Tapi kalau membahasnya tentang kelas, mudah-mudahan sih datang semua gitu ya untuk bisa saling evaluasi. Evaluasinya tentang apa? tentang apa yang dirasain. Apa yang dirasakan boleh. Kenapa? Mungkin evaluasi juga kenapa selama ini kamu sering terlambat, misalnya teman yang lain, maksudnya bukan Sally. Kenapa sering terlambat? Terus kemudian apa yang dirasakan selama ini, seperti itu ya. Setidaknya hari ini sudah ada gambaran ya dari permasalahan Meli. Ternyata Meli percaya dirinya kurang setelah dianalisis, kita analisis tadi ya, kemudian apa yang Meli inginkan sebenarnya selama ini, kemudian rencana apa yang sudah dilakukan, ternyata sudah ada usaha untuk ngajak ngobrol gitu, tapi ternyata itu belum menyelesaikan persoalan ya. Ibu mau minta kesimpulan dulu dari awal sampai akhir kita sudah berbicara panjang lebar, kira-kira apa yang Meli dapatkan hari ini, Shirley dapatkan hari ini. Kan dari kelas 10. Nama kamu itu Sherlia Meli ya, jadi ibu kadang manggil Meli, manggil Shirley gitu ya, suka ketukar ya. Ya silakan Shirley. Kan dari kelas 10 saya kurang percaya diri ya. Terus
dekat, maksudnya pengen ngobrol aja, tapi selama ini teman kamu belum ada respon karena belum tahu apa yang kamu rasakan mungkin ya. Terus mungkin kedepannya saya tuh pengen ngajak teman-teman kumpul. Ya. Saya mungkin mau minta bantuan ke ketua kelas buat sampaikan ke teman-teman buat kita semua. Sebelum ke ketua kelas tadi ke siapa dulu rencananya? Ke dua teman-teman yang Coba tadi. dulu, coba dulu ya, takutnya nanti kalau langsung ke wali kelas kan khawatirnya apa namanya ada apa ini gitu. Mungkin ke teman yang memang sudah paham dengan kondisi kamu dulu misalnya. Terus Nanti aku pengen semuanya tuh kumpul sama teman yang lain. Mungkin nanti kita bahas dulu nih masalah-masalah kelas, misalnya kayak masalah uang kas, terus masalah piket kelas, kan biasanya banyak tuh masalah tuh. Terus nanti aku juga pengen semua teman-teman tuh bisa nyampein apa yang dia rasain gitu. selama pertemanan ini ya, karena kan sudah hampir 2 tahun ya, terus selama ini belum pernah ada evaluasi. Nah iya, terus Mungkin kan selain aku juga mungkin banyak teman-teman yang ngerasain juga perasaan kayak aku. Jadi aku pengennya teman-teman yang lain tuh kayak nyampein juga pendapat mereka. Nanti juga aku bisa nyampein pendapat aku gitu Bu. Biar yang lain tuh mau ikut gitu di pertemuan itu. oh, iya. Jadi Sherly rencananya, jadi nanti harus dicatat ya sama Sherly ya. Setelah selesai ini Sherly akan ngapain aja, kemudian tadi sudah menentukan waktunya juga. Sherly akan memilih hari Minggu, karena kalau menurut ibu sih kalau di sekolah juga nggak memungkinkan, bukan waktu yang tepat tadi ya dalam perilaku asertif ya. Kenapa nggak tepat? Ya karena apa kira-kira? Kalau di sekolah lebih Terus kondisi kelasnya juga. betul, kondisi kelasnya nggak memungkinkan, mungkin anak juga sudah lelah sama proses belajar, takutnya malah bosen ya kan melihat yang apa sih ini gitu, nanti malah akhirnya nggak mau mendengarkan satu sama lain. Lebih baik di hari Minggu mungkin cari waktu itu udah waktu yang tepat ya. Sabtu Sherly mau menghubungi temennya dulu, setelah itu Minggu kalau memang bisa semua anak-anak itu di hari Minggu kan, hari libur bisa sambil ngapain tuh, ngeliwet ya kan. Iya, biar seru gitu, biar suasananya tuh tidak formal seperti di sekolah. Seperti itu ya untuk evaluasinya. Oke, tadi juga sudah dituliskan di kartu ini. Ini harus Sherly pahami, harus Sherly pegang. Nanti Sherly harus bisa mengevaluasi lagi setelah bertemu sama teman-temannya, kira-kira nanti apa yang terjadi. Kalau memang teman-temannya nanti tiba-tiba masih ada yang ngeledek, nah itu dievaluasi lagi ya, kemarin kesepakatannya seperti apa. Itu saya berusaha menjawab gitu, kamu malah nggak berusaha menjawab ya kan, ada temennya yang menjawab tapi malah diejek, kemarin kesepakatannya seperti apa. Kan itu nanti dibuat kesepakatan dalam pertemuan itu gitu ya. Oke, kalau gitu berarti sudah dipahami ya apa permasalahannya dan solusinya sudah ada tadi, sudah dianalisis, sudah ada solusinya. Nah setelah itu, ini Ibu sebelum kita tutup pertemuan hari ini karena waktunya sudah hampir 45 menit, ini ada hasil refleksi. Kira-kira Sherly itu setelah konseling ini kira-kira paham nggak siapa yang Ibu bicarakan dengan Sherly gitu ya. Silakan diisi ya Sherly ya untuk yang ini. Sudah? Oke. Nah, ini waktunya karena sudah 45 menit ya Sherly ya. Jadi tadi sudah kita bicarakan masalah Sherly, sudah jelas semuanya. Jadi mengatasi salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengatasi
mengatasi percaya diri yang bisa dilakukan adalah dengan cara berperilaku asertif ya, karena kadang-kadang perilaku asertif itu menimbulkan ketidakpercaya diri orang gitu. Nah kemudian orang itu bisa kurang percaya diri itu karena self esteemnya yang rendah, jadi kadang-kadang mungkin belum dapat mengevaluasi dirinya, jadi kurang memahami apa yang menjadi kekurangan selama ini dan dibiarkan begitu aja gitu. Selama ini tidak pernah mencari solusi, selama ini tidak pernah mencari hal-hal yang membuat dia terbebas dari masalahnya seperti itu, sehingga ya selamanya ya tidak percaya diri seperti itu. Nah padahal kan dengan cara yang tadi sudah kita bicarakan kan itu sebetulnya bisa kan dilakukan gitu, dengan berbagai tadi, kalau misalnya nggak bisa saya sendiri melakukan itu, saya minta bantuan ke orang ketiga itu. Nah nanti silakan dicoba dulu sama Sherly. Kalaupun memang tadi Sherly misalnya belum bisa mengajak sama temennya, minta bantuan sama temennya untuk membantu hal ini, Sherly sudah punya rencana, nanti akan membicarakan ini dengan wali kelas, dan nanti mungkin wali kelas akan membantu untuk masalah ini, artinya mungkin mengajak kumpul anak-anak atau seperti apa sesuai settingnya wali kelas untuk supaya nanti masalah Sherly itu bisa masuk dalam pembicaraan seperti itu ya. Nah kemudian tugas Sherly selanjutnya apa tadi setelah nanti pertemuan itu diadakan? Kira-kira yang akan dilakukan sama Sherly setelah bertemu sama teman-teman, kemudian nanti sudah ada kejelasan di situ, ada komitmen misalnya dalam pertemuan itu, setelah itu berarti harus apa tadi? Membuat kesepakatan. Ya, membuat kesepakatan di dalam forum. Kemudian setelah forumnya selesai, hari untuk jangka panjangnya apa kira-kira rencananya? Rencananya bisa kayak menyampaikan pendapat lagi gitu, bisa lebih percaya diri lagi gitu ke depannya. Mencoba dulu. Sebelum mencoba mungkin dilihat dulu perkembangan dari teman-temannya seperti apa, apakah mereka komitmen dengan apa yang disampaikan, dan nanti kan bisa ketahuan kenapa selama ini bersikap seperti itu sama Sherly kan. Apakah selama ini Sherly ada salah, berarti kan harus ada yang diperbaiki kan seperti itu. Apakah selama ini memang hanya jahil, iseng-isengan aja, nah itu kan berarti kalau iseng-isengan aja kan berarti nanti harus ada komitmen, berarti besok lagi kalau misalnya bercanda atau apa itu lebih dipahami lagi waktu yang tepat untuk bercanda kan seperti itu ya. Nah kemudian nanti dilihat apa perkembangan sikap teman-temannya. Nah pada saat sikap teman-temannya itu sudah mulai tidak mengejek lagi, saatnya Meli untuk apa? Dengan cara apa? Berusaha apa yang membuat Meli bisa percaya diri. Misalnya dengan tadi apa? Ngajak ngobrol temennya satu atau dua, dicoba dulu. Nah setelah itu apa? Dengan bapak ibu guru gitu ya. Itu hal-hal yang bisa kamu latih setelah melihat perkembangan dari teman-teman. Seperti itu ya. Oke ya, karena sudah 45 menit ya, sekali lagi ibu nanti akan memantau. Setelah ini ibu akan memantau perkembangannya seperti apa. Nanti mungkin kita akan jadwalkan ya, setelah Sherly bertemu dengan teman-temannya, ibu pengen ceritanya nih gimana ceritanya bertemu dengan teman-teman gitu. Nanti Sherly main lagi ke ruang BK. Kalau memang teman-temannya masih juga sama seperti itu, berarti mungkin mereka juga yang harus dilatih berperilaku asertif. Bukan hanya Sherly, tapi teman-teman juga yang lain, yaitu nanti ada konseling lanjutan. Tapi setelah ini ibu akan memantau Sherly gitu ya. Jadi jangan merasa dimata-matai sama Bu Maul, bukan berarti ibu memata-matai Sherly, tapi setidaknya membantu Sherly untuk perkembangan yang lebih baik. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini Sherly bisa lebih baik lagi, bisa merubah apa yang selama ini menjadi kekurangan. Seperti itu ya. Mohon maaf kalau selama ini ibu menyinggung ya, dalam pembicaraan tadi ibu menyinggung Sherly, atau mungkin ibu ada kata-kata yang kurang berkenan, ibu dimaafkan ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita berdoa dulu, kita mengucap syukur, alhamdulillah semua kegiatan sudah selesai dan ada solusi tadi yang ada rencana yang memang mau Sherly lakukan.
Artinya Sally percaya dan Ibu akan menjaga kepercayaan ini, tidak akan menyampaikan masalah ini kepada siapapun gitu ya. Dan harapan Ibu Sally bisa jadi lebih baik lagi gitu ya. Nah, ini untuk lembar evaluasinya, karena sudah selesai sampai akhir, diisi dulu di checklist untuk evaluasi prosesnya. Semangat selalu. Ini Ibu menitipkan satu angket untuk orang tua ya. Nanti orang tua silakan mengisi. Untuk pengumpulannya bisa besok kembali lagi ke ruang Ibu ditunggu ya. Ini dititipkan untuk orang tua ya. Oke, terima kasih Sally untuk kartunya. Sementara Ibu simpan dulu. Nanti kalau kita sudah bertemu lagi, kartunya akan saya sampaikan ke Sally supaya Sally ingat apa yang harus dilakukan. Seperti itu ya. Oke Sally, ini dibawa ya anketnya. Nanti silakan mengikuti pelajaran yang berikutnya ya. Dan nanti hari ini kalau mau pulang, pulangnya hati-hati ya. Oke, terima kasih Sally. Iya, sami-sami. Iya, silakan.